Hai, balik lagi sama gua Cindikia. Jadi ini adalah metode selanjutnya dari mata kuliah riset operasi, yaitu metode Hungaria, di mana metode ini biasa digunakan untuk menghitung biaya penugasan. Nah, metode Hungaria itu terdiri dari dua kasus. Yang pertama, dia untuk menghitung maksimalnya, dan dia juga bisa untuk menghitung minimasi, jadi nilai minimalnya. Biasanya untuk di kasus perhitungan metode Hungaria ini ada yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, atau yang kedua dia mempunyai baris dan jumlah kolom yang berbeda. Oke, kita coba mulai kerjain satu-satu. Untuk case yang pertama kita akan coba untuk kasus minimasi yang memiliki baris dan kolom yang tidak sama. Nah, untuk kasus ini, jadi ada suatu perusahaan kecil, dia mempunyai 4 karyawan dan diselesaikan ya, karyawan berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan itu, dan biaya penugasan seorang karyawan berbeda-beda karena sifat pekerjaan berbeda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda-beda. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan tentu juga berbeda-beda kan. Nah, biaya penugasan karyawan tersebut untuk masing-masing karyawan itu sebagai berikut. Jadi, ada 4 karyawan, yaitu karyawan A, karyawan B, karyawan C, dan karyawan D. Dan untuk biaya penyelesaian di perusahaan ini, oke, maklumin aja ya tulisannya. Itu ada 5 jenis biaya dari yang ditawarkan oleh si perusahaan. Nah, di sini kasusnya baris dan kolom itu tidak sama kan? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom dan 4 baris. Maka kita membutuhkan yang namanya data dummy untuk melengkapi kolom dan baris ini sehingga memiliki jumlah yang sama. Jadi kita membutuhkan satu dummy. Ya gitulah dummy ya. Kita lambangin dummy ini E misalnya. Nah, dummy ini adalah data tambahan. Oke, jadi kita isi dulu datanya, data karyawan itu sebagai berikut. Jadi ini 15, 14, 25, 17, kemudian 20, 16, 20, 18, terus 18, 22, 21, 21, 17, 15, 23, 20, 17, 18, 16, 18. Nah, ini adalah soalnya. Ini soal dari biaya penugasannya. Karena ini nggak sama baris dan kolom, maka kita membutuhkan data dummy. Nah, data dummy ini adalah data tambahan yang tidak memiliki resource. Jadi nggak ada berdasarkan apa-apa, cuma data tambahan aja gitu. Data tambahan ini nilainya yaitu 0, 0, 0, 0, 0. Maka selanjutnya untuk penghitungan di metode Hungaria, itu kita akan melihat per baris dulu. Jadi per baris ini kita lihat mana angka terkecil dari baris yang A. 15 kan? Maka setiap angka yang ada di baris A itu dikurangkan dengan 15. Jadi 15 dikurang 15, 20 dikurang 15, 18 kurang 15, 22 kurang 15, 21 kurang 15. Kemudian kita lihat lagi yang di B. Yang mana yang merupakan nilai terkecil? 14, 16, 21, 17, 1, 15. 14. Oke, maka kita kurangkan semuanya dengan 14. Begitu juga untuk di baris kecil. Kita lihat angka terkecilnya berapa? 17. Maka kita kurangkan dengan 17. Setelah itu, yang baris gede, kita lihat yang mana angka terkecil? 16. Maka kita kurangkan dengan 16. Kalau udah, yang ini nggak usah dikurangin ya. 0 dikurang 0 ya tetap 0. Nggak usah ribet-ribet kalian nguranginnya.
Oke, kita lanjutkan, kita buat lagi tabel baru. Jadi ini kita buat biar rapi. Walaupun tulisan aku nggak rapi. Oke, jadi ini untuk karyawan 1, gaji 1, gaji 2, gaji 3, gaji 4, dan gaji 5. Aku singkat aja ya, biaya penyelesaian itu RP. Nah, 15 dikurang 15 kan hasilnya berapa? 0. 14 kurang 14, 0. 25 kurang 17, 8. 17 kurang 16, 1. Ya, ini 0 salin aja ya. 0 yang di bawah ini salin aja. Oke. Terus kita hitung lagi 20 kurang 15, 5. Kemudian 16 kurang 14, 2. 20 kurang 17, 3. 20 kurang 17, 2. 18 kurang 16, 20 kurang 17 kan tadi 3. Oke, 18 kurang 15, 3. 21 kurang 14 itu 7. 23 kurang 17 itu 6. 18 kurang 16 itu 2. 22 kurang 15, 7. 17 kurang 14, 3. 20 kurang 17, 3. 16 kurang 16, 0. 21 kurang 15, 6. 15 kurang 14, 1. 17 kurang 17, 0. 18 kurang 16, 2. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya yang kalian lakukan itu adalah melihat lagi, mengecek ulang apakah di setiap baris dan kolom sudah terdapat angka 0. Tadi kan kita mengerjakannya per baris kan. Sekarang kita lihat nih per kolomnya, apakah semuanya udah mempunyai 0? Oke, ini udah punya, ini udah punya, ini udah punya, ini udah punya, dan ini udah punya. Oke, kalau udah berarti kalian bisa lanjut lagi ke step selanjutnya. Tapi kalau belum, kalian lakukan langkah yang sama. Kalian lihat per kolom mana yang angka terkecil, terus kalian kurangin. Kalau belum ya, kalau belum ada angka 0. Tapi kalau udah, nggak usah dilakuin stepnya. Next, yang kalian lakuin adalah kalian coret angka 0 terbanyak dari setiap baris dan kolom. Jadi kalian nih, oke, mana yang memiliki 0 terbanyak? Oh, si baris E punya 0 terbanyak. Jadi ini kalian coret. Oke, ini kalian coret. Terus yang mana lagi? Kita lihat per baris. Oke, nggak ada ya, per baris sudah tinggal 1, 1, 1, 1. Oke, kita lihat ke kolom. Ini 2. Ini belum ada, nggak ada. Ini ada 2 juga. Ini ada 2. Berarti ini kita mulai dari sini aja. Kita coret yang ini. Terus yang ini nggak ada 0, nggak ada 0 per barisnya. Ada cuma 1 tapi udah kecoret. Kemudian ini ada 2. Walaupun ini udah dicoret, hitungannya dia tetap mempunyai 2 0 ya, karena kan kita lihat dari segi kolom ya. Oke, jadi ini bisa dicoret. Kemudian ini ada berapa? Ada 2 juga bisa dicoret. Nah, kalau udah, teman-teman yang lakuin adalah langkah selanjutnya, kita lihat mana yang nggak dicoret. Yang nggak dicoret ini, dan ini ya. Kita lihat dari angka yang nggak dicoret itu berapa nilai terkecilnya. 2 kan, dari 5, 3, 2, 7, 3, 6, 2, 2, 2 dong angka terkecilnya. Jadi kita kurangkan angka yang terkecil ini dengan masing-masing kolom yang belum tercoret. Jadi sini kita kurangkan 5 kurang 2, 2 kurang 2, 3 kurang 2, 2 kurang 2, 3 kurang 2, 7 kurang 2, 6 kurang 2, 2 kurang 2. Langkah selanjutnya masih ada lagi, kalian menjumlahkan angka yang tercoret 2 kali. Yang mana yang tercoret 2 kali? Ini, dan ini. Nah, yang ini kebalikannya, bukan dikurang tapi ditambah. Jadi ini ditambah 2. Ini ditambah 2, ini ditambah 2. Setelah itu kalian salin lagi di bawah biar rapi. Karyawan A, B, C, D, E. Oke. Karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, karyawan 4, karyawan 5. Terus ini salin aja angkanya. Yang ini salin aja karena nggak ada terjadi perubahan. 0, 0, 8, 1. Ini 0 tambah 2, 2. 5 kurang 2, 3, 0. 2 kurang 2, 0. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 2, 0. Ini salin aja, salin aja. 2 kurang 2, 0. 6 kurang 2, 4. 7 kurang 2, 5. 3 kurang 2, 1. Terus ini salin aja karena nggak ada terjadi perubahan. Oh, ini 3 lagi ya. 0, 0 tambah 2, 2. 6, salin, 0 tambah 2, 2. Nah, kalau udah, teman-teman bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu
kita mencari schedule penugasannya. Nah, teman-teman tinggal cari schedule penugasannya. Ini kita buat dulu nomor schedule penugasan dan biaya. RP. Nah, kalau udah, ini teman-teman bisa lihat. Kita mulai dari yang pertama. Schedule penugasan ini gimana nentuinnya? Kalian lihat per baris dengan angka 0 terkecil. Yang mana? Ini 1, ini ada 2 nolnya. Ini ada 1, ini ada 2, ada 2. Oke, kita mulai dari A ya, bisa ya. Berarti schedule yang A, itu yang mana yang punya angka 0? Yang 1. Maka kita tulis A1. Terus kalau udah kita pilih, kalian lihat di 1 ini, pada baris kolom pertama, ada lagi nggak selain angka 0 di bagian ini? Ada di sini. Kalau ada, kalian coret. Biar itu nggak kita ambil angkanya, karena udah kepake nih kan A1 itu udah ada, jadi nggak bisa dipakai lagi per kolomnya. Oke. Untuk biayanya nanti dulu, kita lanjut dulu kedua. Terus untuk yang B kan yang 0 di sini udah dicoret, berarti pilihannya tinggal 1 nih di B2. Jadi B bisanya di 2. Lagi-lagi kita cek per kolom, ada lagi nggak angka 0 selain di B2? Ada, ini 2, kita coret berarti. Oke. Kalau udah, teman-teman bisa lanjut lagi yang ketiga. Itu yang ketiga, B3 C itu kita lihat ada di mana dia? Ada di 5. Oke, berarti C itu sama 5 pasangannya. Di sini kan. Ada lagi nggak 0 selain di 5? Nggak ada. Per kolomnya dia nggak ada, cuman sendiri. Ya udah nggak ada yang dicoret berarti. Kemudian yang keempat, yang untuk bagian D, teman-teman lihat pada barisnya ada berapa 0? Ada 2, 3 sama 4. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Tapi teman-teman lihat dulu. Si E tadi kan cuma punya 1, jadi dia prioritas sebenarnya. Jadi harusnya kita cari yang E dulu, karena ini ada 2, bisa opsi, bisa buat pilihan. Kalau di E kan nggak ada, cuma ada 1, jadi kita kerjain yang E. E ini cuma 1, dia cuma ada di 3. Nah, kita lihat per kolom. 3 ini ada lagi nggak nolnya? Ada, ini makanya dicoret. Kemudian berarti D tinggal 1 dong pilihannya, berarti 4, yang di bagian 4 ini. Jadi ini 4. Nah, sekarang tinggal kita masukin nih biayanya. Biayanya lihat dari mana? Lihat dari soal tadi. Jadi pada baris ke A kolom pertama, itu berapa nilainya tadi di soal? Kita balik lagi ke soal. Nih, baris ke A kolom pertama, itu nilainya 15. Kalian tulis lagi berarti. Ini berarti nilainya 15. Kemudian baris ke B kolom kedua. Baris ke B kolom kedua. Itu berapa angkanya? 16. Berarti kalian salin di sini 16. Kemudian baris ke C kolom kelima. Baris ke C kolom kelima. Ini angkanya 17. Berarti kalian salin 17. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu adalah baris ke D kolom keempat. Baris ke D kolom keempat itu 16. Kalian salin deh di sini 16. Dan yang terakhir baris ke E kolom ketiga. Baris ke E kolom ketiga itu angkanya 0. Jadi 0. Dan yang terakhir kalian tinggal jumlahkan untuk menghitung biaya totalnya. Yaitu jumlahnya berarti sama dengan 64. Nah, begitu kurang lebih soal metode Hungaria minimasi untuk studi kasus baris yang tidak sama dengan kolom. Oke. Sekian dulu video hari ini. Jangan lupa buat dipelajarin orang. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga lagi belajar hal yang sama. See you in the next video. Keep learning.